Salam, selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan, baik yang berada di rumah maupun yang berada di dalam gedung gereja. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terarah kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Ibu-ibu saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersada indah Indonesia, dari asal yang berlain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, nyata bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Saudara-saudara persekutuan dalam Kristus, mari merayakan keperkasaan Tuhan yang telah bertindak dalam kuasa-Nya menjadi kubu pertahanan yang menyelamatkan dan perlindungan bagi kita. Mari kita berdiri, biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 447 ayat 1 dan 2 dalam rumah yang bergembira. Berseri
Kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Sore hari ini Tuhan sudah meluangkan waktu kami sejenak untuk dapat duduk diam, mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Berkatilah ibadah sore hari ini dari awal sampai dengan pertengahan hanya boleh jadi di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 143 ayat 1 dan 2 secara berbalasan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu. Demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 447 ayat yang ketiga dalam rumah yang gembira. Ibadah sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Leander Saerang. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menghampiri kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan persekutuan kita dalam ibadah PKP di hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan ketika Engkau memperkenankan kami boleh hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah PKP di hari ini di rumah kami masing-masing. Di saat pandemi COVID-19 ini semakin menjadi, kami tetap mengharapkan belas kasihan Tuhan dan kami boleh dapat itu dalam kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami melalui kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami berlakukan dalam kehidupan ini. Inilah doa kami, dan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, nama yang berkuasa dalam kehidupan kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah di sore hari ini diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 9. Mari berdiri untuk bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dari Injil Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru ada sebuah kisah tentang Musa dan Harun.
di mana di situ digambarkan supaya mereka menjaga kekudusan nama Allah. Kita bisa lihat dalam Bilangan 20 ayat 2 sampai 13 dan kita fokus pada ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu." Nah, ibu-ibu yang terkasih, seringkali kita mendengar perkataan, ucapan, "Oh Tuhan," atau "Oh my God." Nah, ucapan "Oh my God," "Oh Tuhan" seringkali kita lontarkan ketika kita terkejut atau ketika kita kaget. Atau juga kadang perkataan itu atau kata "Oh my God" itu kadang kita lontarkan sebagai kata untuk bercanda, guyonan. Dan juga kita sering mendengarkan orang-orang mengucapkan kata-kata Alkitab untuk tujuan menggoda lawan bicaranya. Bahkan ada orang-orang tertentu memakai ayat-ayat Alkitab untuk menghukum pasangannya, untuk menghukum anaknya, bahkan juga untuk menyerang orang lain. Sadar atau tidak, kita sebenarnya dengan melakukan hal-hal seperti itu menunjukkan kita merendahkan nama Tuhan. Kita meremehkan nama Tuhan. Kita mempermainkan firman Tuhan dengan melontarkan kata-kata itu, dengan memakai ayat-ayat Alkitab, dengan berkata "Oh my God" gitu. Kalau kita melihat dalam Bilangan pembacaan kita, oleh pelanggaran yang tampaknya kecil dilakukan Musa. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Musa disuruh Tuhan untuk mengambil tongkat pada saat itu dan berkata kepada bukit batu agar keluar airnya. Tapi yang dilakukan Musa, memukulkan tongkat ke batu itu. Tapi setelah dia marah, dia berkata begini, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Dengan berkata demikian, Musa memperlihatkan dirinya dan Harunlah yang mengeluarkan air dari batu itu, bukan Tuhan. Padahal perintah itu Tuhan katakan kepada Musa, "Pukullah tongkat ke batu itu maka akan keluar air." Agaknya kedekatan, keakraban Musa dengan Tuhan, agaknya Musa sebagai pemimpin besar selama 40 tahun itu membuat dia sombong, lupa diri. Dan Musa pun terjatuh pada pencobaan, sama seperti yang Hawa hadapi. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 3 ayat 5, "Kamu akan menjadi seperti Allah." Musa melakukan itu. Dia menganggap bahwa dia lebih berkuasa sama seperti Allah. Sehingga ketika dia pukul tongkat pada batu itu dan keluar air, itu karena dia, bukan karena Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal sepele bisa menjadi sangat serius di hadapan Tuhan. Yaitu jika kita tidak lagi menghormati, tidak lagi menghargai nama Tuhan, tidak lagi menghormati dan menghargai firman Tuhan, dan tidak lagi menghargai dan menghormati kekudusan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala kegagalan kita menguduskan nama Tuhan, baik dalam hati melalui tutur kata kita. Dan dari firman Tuhan di hari ini, walaupun hanya satu ayat, ini merupakan bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita ketika berdoa. Pertama, harus ada alamat yang dituju. Bapa kami yang ada di sorga. Bapa di tempat yang maha kudus itu di sorga.
Dia yang layak dipuji dan disembah. Dia pemilik, pemelihara kehidupan kita manusia. Sehingga ketika kita berdoa, kita merendahkan diri di hadapannya. Kita menghormati kekudusannya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang berada di rumah masing-masing, firman Tuhan hari ini mau menyapa kita supaya kita senantiasa menjaga kekudusan nama Tuhan. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk ketika berdoa, kita tahu kepada siapa kita tujukan doa kita itu. Kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Sebagai Bapa berarti kita mempunyai hubungan yang begitu dekat, akrab dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Sehingga kita menyebutnya Bapa. Sebagaimana hubungan dalam keseharian, dalam keluarga kita antara anak dengan bapaknya. Karena kita akrab, begitu dekat dengan Tuhan kita yang kita panggil Bapa. Berarti kita senantiasa memiliki spesial di mata Tuhan. Tapi kespesialan kita jangan membuat kita seperti bangsa Israel lalu ngelunjak, mempermalukan nama Tuhan, mencelah nama Tuhan, tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Justru ketika kita memanggil Tuhan Allah kita sebagai Bapa, berarti kita harus menghormatinya, kita harus menghargainya. Dia yang ada di sorga, di tempat yang maha kudus itu. Yang kedua, diingatkan kita, dikuduskanlah namamu. Bagaimana kita memperlihatkan perkataan dikuduskanlah namamu? Apakah nama Tuhan sungguh-sungguh kita kuduskan, kita muliakan dalam kehidupan yang kita jalani saat ini? Ibu-ibu yang dikasihi, kalimat ini merupakan bagian dari doa yang selalu kita ucapkan setiap hari, bahkan dalam setiap ibadah yang dilakukan di tengah-tengah persekutuan kita. Doa Bapa kami. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita pasti tahu, kita hafal doa Bapa kami. Bahkan dari kecil anak-anak kita dibiasakan untuk mengucapkan, menghafal doa Bapa kami. Kita pasti ingat di sekolah minggu. Saking seringnya kita ucapkan, tapi kita kadang kurang memahami arti kata demi kata yang kita ucapkan dari doa Bapa kami. Sebagaimana pembacaan kita di sore hari ini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan selalu dihubungkan dengan kekudusannya, sehingga Dia tidak senang jika namanya dipermalukan, direndahkan, dicelah, diremehkan. Bukan hanya ketika Musa dan Harun tidak menguduskan nama Tuhan, merasa lebih hebat dari Tuhan karena dia pemimpin yang besar 40 tahun, memimpin bangsa Israel. Tapi ketika Tuhan memberikan perintah kepadanya, dia dalam amarah, merasa dia disuruh oleh Tuhan, dan dia merasa bahwa dia lakukan itu atas kehendak dia dan itu boleh terjadi. Musa sudah meremehkan Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Bahkan ketika bangsa Israel tidak lagi menghormati nama Tuhan dan tidak mengindahkan perkataan Tuhan, malah mereka menyembah berhala, Baal-Baal. Tuhan sangat murka. Lihat, Tuhan berkata dalam Yehezkiel 20 ayat 9a. Tetapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Yehezkiel 20 ayat 9a. Tindakan Tuhan selalu dikaitkan dengan namanya yang kudus. Seperti tulisan Daud dalam Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Tuhan juga merupakan kekuatan dan keselamatan bagi orang yang benar. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 20. Tapi saudara-saudara, bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan,
Nama Tuhan itu menjadi kebencian. Banyak orang sangat alergi mendengar nama Tuhan. Mereka merendahkan, mereka meremehkan, mereka mencela nama Tuhan. Tidaklah cukup kita berdoa. Gampang Bapak Ibu terkasih kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tapi bukan sebatas di perkataan saja itu. Tapi bagaimana kita perlihatkan dalam sikap hidup kita. Sudahkah Allah Bapa kita itu kita kuduskan dalam kehidupan kita? Dikuduskanlah namamu. Sudahkah kita perlihatkan dalam seluruh kehidupan kita? Apakah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan dituntun kepada kehidupan yang kudus? Bukan sebatas berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Setiap hari kita ditantang untuk hidup kudus, tak bercela di hadapan Tuhan dan memuliakan namanya. Sebagaimana dikatakan di kitab Roma 12, mari ibu-ibu yang terkasih kita buka kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan harus dimulai dari kehidupan orang yang berdoa. Dikuduskanlah namamu. Jika dikuduskanlah namamu tidak disertai kekudusan hidup orang yang berdoa itu, maka ucapan doa itu sama sekali tidak ada artinya, sia-sia diucapkan. Maka ucapan doa itu seharusnya diperlihatkan dengan sikap hidup kita. Bagaimana kita menjaga kekudusan nama Tuhan dengan kita menjaga kekudusan hidup kita. Mulailah kita hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak bercela, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena sebagaimana yang dilakukan Musa, Harun dan bangsa Israel, mereka tidak menguduskan nama Tuhan, Tuhan bisa murka. Sebagaimana Yehezkiel 22 ayat 31 mengatakan, ketika Tuhan sangat murka karena namanya dinajiskan juga oleh imam-imam bangsa Israel, dia berkata begini, Aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ibu-ibu yang dikasih diberkati Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita diuji untuk tetap memperlihatkan kekudusan hidup kita sebagaimana ucapan kita dalam doa, dikuduskanlah namamu. Biarlah perkataan yang kita keluarkan menandakan bahwa Tuhan dikuduskan dalam kehidupan kita. Hati-hati berucap supaya perkataan kita tidak merendahkan Tuhan, tidak meremehkan Tuhan. Hati-hati dengan sikap hidup kita supaya sikap hidup dan tindakan juga mencerminkan bahwa kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Mulai ibu-ibu, perlihatkanlah hidup kudus di hadapan Tuhan. Jaga kekudusan hidupmu sebagaimana juga dalam kitab Amsal 31 memperlihatkan bagi kita. Nanti ibu-ibu silakan baca selanjutnya. Hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita semua tahu apa yang harus kita lakukan. Mulai dari keluarga. Sudahkah kita ibu-ibu hidup kudus bersama dengan suami kita yang adalah anugerah Tuhan? Sudahkah kita hidup kudus sebagai ibu bagi anak-anak kita? Hati-hati berkata kepada anak supaya perkataan kita tidak meremehkan, merendahkan firman Tuhan dan nama Tuhan. Bersikaplah seperti yang Tuhan kehendaki, sebagaimana Tuhan yang kudus. Katakan, kudus, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Mari jalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini dalam kekudusan hidup. Itu berarti hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus dan senantiasa memperlihatkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup yang kita jalani dari hari ke hari. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang senantiasa menolong kita, supaya perkataan dalam doa yang kita sampaikan setiap hari, dan doa adalah nafas hidup kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita aminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian. Menjadi respon firman Tuhan bagi kita sekalian. Kepadamu ku berdoa. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa yang begitu peduli dan mengerti kami. Dan sampai saat ini kami boleh merasakan mengalami betapa penyertaan pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, itu pengakuan kami. Dan sungguh ya Tuhan, di saat-saat ini kami sangat memerlukan Tuhan. Tuhan hadirlah dalam kehidupan yang kami jalani saat ini. Karena kami melihat, merasakan, mengalami betapa ketakutan, kekhawatiran mulai mencekam kehidupan orang-orang pada saat ini. Di mana begitu banyak yang makin terpapar karena COVID-19 yang begitu varian saat ini. Hanya kepadamu kami datang ya Tuhan, justru dalam ketakutan, kekhawatiran kami merasakan betapa kami perlu Tuhan. Karena itu Tuhan, hanya kepadamu kami angkat tangan kami, turun tanganlah Tuhan, lawat kehidupan kami. Kuatkan, mampukan kami menghadapi tantangan COVID-19 ini. Ajarkan, ingatkan kami untuk patuh menerapkan protokol kesehatan. Bahkan dalam tindakan yang boleh dilakukan pemerintah saat ini, biarlah kami juga bekerja sama. PPKM atas wilayah gerak masyarakat sekarang boleh dilakukan. Biarlah masyarakat juga boleh membantu, bekerja sama, dan merespon dengan baik apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau melawat kami melalui firman-Mu saat ini di rumah kami masing-masing. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan supaya kami menjaga kekudusan nama-Mu dalam kehidupan yang kami jalani. Dan kami menjaga kekudusan hidup kami untuk senantiasa membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dalam setiap doa harapan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Dan dalam doa kami tahu kepada siapa kami berdoa. Kepada siapa kami berharap. Kepada siapa kami berseru. Engkau Allah kami yang luar biasa.
di tempat yang maha kudus. Nama-Mu sungguh kudus dalam kehidupan ini. Ajarkan, ingatkan kami senantiasa menjaga kekudusan nama-Mu Tuhan melalui tutur kata kami, tutur sapa kami, tingkah laku kami, gaya hidup kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah perkataan tutur kata kami, sikap hidup kami, gaya hidup kami tidak merendahkan nama Tuhan, tidak meremehkan nama Tuhan, tidak mencemarkan nama Tuhan. Tapi boleh kami perlihatkan bagaimana kekudusan nama Tuhan itu kami hadirkan, kami perlihatkan dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh kami perlihatkan dalam kehidupan ini, kami ejawantahkan, kami lakukan dengan kesungguhan hati. Karena kami tahu Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh Musa dan Harun, bahkan juga bangsa Israel, bahkan imam-imam pada saat itu, bahkan umat-Mu, ketika mereka merendahkan, meremehkan, menistakan nama Tuhan, Tuhan bisa murka. Karena itu Tuhan ampuni segala salah dosa kami kalau selama ini kami sudah mempermalukan nama Tuhan, kami sudah meremehkan nama Tuhan, dan kami sudah menyakitkan nama Tuhan. Ajarkan, ingatkan kami senantiasa menjaga kekudusan nama-Mu dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para pengurus PKP GPIB Irene Jakarta. Berkati para pengurus yang Tuhan boleh perkenankan tetap menjalankan tugas tanggung jawab mereka di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Sekalipun dalam saat ini, biarlah program kerja boleh terlaksana dengan baik. Dan berkati para anggota PKP di rumah masing-masing, biarlah mereka memiliki kesungguhan hati, boleh mengikuti ibadah yang dilakukan secara daring ini. Dan mereka boleh tetap rindu disapa oleh firman Tuhan. Dan berkati ibu-ibu Tuhan dalam pekerjaan mereka, di tempat mereka bekerja, mengabdi dan melayani, di tengah-tengah keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri pendamping suami, sebagai ibu bagi anak-anak terkasih, sebagai oma bagi cucu-cucu terkasih, bahkan sebagai rekan sekerja Tuhan dalam pelayanan, kesaksian persekutuan jemaat-Mu ini. Tuhan berkati ibu-ibu yang terkasih. Biarlah Tuhan karuniakan kesehatan, hikmat, kekuatan, kemampuan, takut akan Tuhan. Dan mereka senantiasa diberkati Tuhan di tengah-tengah pekerjaan, rumah tangga, keluarga mereka, di tengah-tengah pelayanan mereka, bahkan dalam kehidupan keseharian mereka. Berkati juga suami, anak-anak terkasih mereka, baik dalam pekerjaan, bahkan anak-anak juga dalam pekerjaan, juga dalam pendidikan. Tuhan jaga, lindungi, pelihara rumah tangga masing-masing ibu-ibu yang hadir pada saat ini dalam ibadah ini di rumah masing-masing. Kalau ada yang saat ini sedang mengalami kendala masalah dalam ekonomi keluarga, Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu. Engkau yang sungguh mengerti, Engkau yang akan memperlihatkan kasih dan kuasa, memberikan jalan keluar dan kemampuan bagi setiap keluarga yang sedang mengalami tantangan persoalan dalam ekonomi keluarga. Kalau ada keluarga yang sedang terpapar COVID-19, Tuhan hadir memberikan semangat, motivasi untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, melangkah dalam kehidupan ini. Mereka mau merawat diri mereka dengan tetap boleh menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan juga mereka boleh senantiasa disiplin dalam makanan. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit yang sekarang sudah penuh dengan para pasien dan tidak tertampung, sehingga harus isoman di rumah masing-masing. Berkati juga yang dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, sembuhkan, angkat dan buang sakit penyakit COVID-19 ini. Tuhan, pulihkan mereka, jaga, lindungi, pelihara mereka senantiasa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh anggota keluarga yang mereka kasih dan cintai. Kuatkan, hiburkan mereka, mampukan mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka sekalipun tidak lagi bersama dengan anggota keluarga yang mereka kasih dan cintai. Kami berdoa Tuhan bagi kegiatan pelayanan di GPB Irene. Berkati semua mereka, baik Pendeta Yuliana Parapat Lende, Diakan Penatua, BPPJ, PHMJ, baik komisi-komisi, baik tenaga sekretariat, koster, penjaga keamanan, semua mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu nih di masa-masa pandemik. Tuhan berkati sehingga semua pelayanan boleh terlaksana untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kerinduan kami
yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur, ajakan bersyukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita doakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kami, dan saat ini kami mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kemuliaan dan kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita menyerahkan perjalanan hidup yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan, dan tetap setia menjadi pelaku firman Tuhan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah-tengah persekutuan kita. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kita. Kita angkat pujian, inginkah kau ikut Tuhan? Jangan
Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, ibadah kita telah kita laksanakan dalam kemurahan kasih Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat sore.